Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 dengan tema aplikasi manajemen dan pencatatan barcode harian ingin mempresentasikan tugas besar kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzan Rafif dengan NIM 1031 1240 0227 dan rekan saya. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Tugas besar kali ini bertujuan untuk mengembangkan atau membuat suatu aplikasi yang dapat membantu user atau pengguna untuk memantau aktivitas workout pengguna. Aplikasi ini bertujuan agar user dapat melihat aktivitas workout-nya dengan fitur-fitur seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data aktivitas, serta akan membantu pengguna untuk memantau kalori selama beraktivitas. Aplikasi ini juga akan menampilkan data statistik Anda selama menggunakan aplikasi. Dan sistem dapat memberikan rekomendasi latihan kepada pelanggan. Tujuan lainnya juga agar pelanggan atau user dapat memantau kemajuan aktivitas workout mereka selama menggunakan aplikasi ini. Untuk yang kedua ada deskripsi. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat aktivitas workout pengguna dan memberikan rekomendasi latihan. Data utama yang digunakan adalah daftar latihan, durasi, jumlah kalori, dan jadwal latihan. Pengguna aplikasi adalah individu yang ingin melacak kemajuan olahraga mereka dengan fitur-fitur yang disediakan, yaitu yang pertama, manajemen data, menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data aktivitas workout. Yang kedua, ada searching. User dapat mencari latihan yang sudah user lakukan. Dan yang ketiga, sorting. User dapat menyorting atau mengurutkan kalori dan durasi, di mana ini berguna untuk mempermudah user dapat melihat suatu data latihan, menghabiskan berapa lama waktu, dan kalori yang dibakar saat olahraga tersebut. Yang keempat ada rekomendasi latihan. Sistem akan membantu user memberikan rekomendasi latihan berdasarkan pola sebelumnya. Dan yang terakhir ada statistik atau laporan. Sistem dapat mengelola data aktivitas user selama menggunakan aplikasi. Beberapa fitur utama yang terdapat pada aplikasi ini. Yang pertama, ada tambah data latihan, ubah data latihan, hapus data latihan, data statistik, cari jenis latihan, urutkan jenis latihan, tampilan daftar latihan, dan rekomendasi latihan. Tujuan. Yang pertama, mencatat aktivitas workout secara terstruktur. Setiap sesi latihan, termasuk jenis latihan, lama waktu, tingkat kesulitan, dan kalori yang dibakar, harus dicatat secara sistematis untuk mempermudah penilaian dan perencanaan. Yang kedua, memantau perkembangan dan konsistensi latihan. Dengan tersimpannya data historis, pengguna dapat mengevaluasi kemajuan latihan mereka dari waktu ke waktu serta menjaga rutinitas berolahraga. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan disiplin. Pengguna akan lebih termotivasi karena mereka dapat melihat hasil dari usaha mereka dengan cara yang terlihat dan terukur. Yang keempat, membantu menentukan program latihan yang tepat. Melalui fitur statistik dan rekomendasi, aplikasi ini mampu memberikan saran mengenai jenis latihan yang sesuai dengan latar belakang dan tujuan pengguna. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengelola data latihan dengan mudah dan cepat. Fitur-fitur seperti menambah, mengedit, menghapus, mencari, dan mengurutkan memungkinkan pengguna untuk mengatur data latihan tanpa kesulitan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan. Untuk yang pertama, menentukan bagaimana konsep aplikasi workout ini disajikan. Dalam konsep ini, kita selaku pengembang bingung memilih data dalam satu hari atau dalam periode panjang. Yang kedua, membuat agar tampilan data riwayat olahraga menarik dan mudah dipahami user. Dan yang ketiga, bagaimana fitur rekomendasi dapat bekerja. Untuk solusi yang pertama, setelah berdiskusi dengan asisten praktikum dan menelaah lebih lanjut deskripsi dan spesifikasinya, kita selaku pengembang memilih agar sistem aplikasi ini mencatat jadwal berkepanjangan. Pada kasus ini, kita membuat data dummy atau data palsu sebagai riwayat data latihan yang sudah dilakukan pengguna atau user sebelum memulai program. Yang kedua, pengembang memutuskan walaupun hasil data hanyalah berupa data pada terminal,
tabel merupakan solusi di mana user akan dapat mudah memahami data riwayat tersebut. Dan yang terakhir, fitur rekomendasi di sini bekerja agar setelah user menginputkan data latihan yang dia lakukan, sistem akan melihat apakah kalori yang terbakar sudah memenuhi target atau belum, yaitu 500 kalori. Dapat dilihat pada data dummy, sistem sudah menetapkan agar dalam satu hari kalori dapat bisa mencapai 500 kalori. Untuk selanjutnya, penjelasan searching dan sorting yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan ada sedikit materi untuk penjelasan soal searching dan juga sorting. Oke, untuk yang pertama, kita masuk ke materi searching. Searching atau pencarian adalah proses untuk menemukan data tertentu di dalam sekumpulan data. Proses ini sangat penting karena hampir semua aplikasi atau sistem perangkat lunak membutuhkan cara untuk mencari informasi, baik itu data pengguna, nilai dalam array, atau entry dalam database. Tujuan searching, yang pertama, menemukan informasi dengan cepat. Yang kedua, mengetahui apakah suatu data ada dalam kumpulan data atau tidak. Yang ketiga, mendapatkan posisi atau indeks dari data tertentu. Yang keempat, menjadi bagian dari algoritma kompleks seperti pengurutan, pengambilan keputusan, atau analisis data. Next. Terdapat dua metode searching yang umum digunakan, dan kita pun menggunakan dua ini di dalam program kita. Yang pertama, sequential search. Metode ini mencari data dengan memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga akhir, sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Kelebihannya sangat mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan data dalam keadaan terurut. Sedangkan kekurangannya, kurang efisien untuk data yang besar karena waktu pencariannya linear. Lalu yang kedua ada binary search. Metode ini hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut. Binary search bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian, lalu menentukan apakah nilai yang dicari ada di bagian kiri atau di kanan. Proses ini terus berlanjut secara rekursif atau iteratif hingga data ditemukan atau pencarian selesai. Kelebihannya sangat efisien, terutama untuk dataset besar. Lalu, kompleksitas waktunya adalah logaritmik. Sedangkan kekurangannya hanya bisa digunakan jika data telah diurutkan terlebih dahulu. Next. Kita lanjut ke materi sorting. Sorting atau pengurutan adalah proses menyusun data dalam urutan tertentu. Biasanya dari yang terkecil ke terbesar atau ascending, atau dari terbesar ke kecil descending. Sorting merupakan salah satu teknik penting dalam pemrosesan data karena membantu meningkatkan efisiensi pencarian, penyajian data yang lebih terstruktur, dan pengolahan data lebih lanjut seperti analisis statistik, agregasi, dan visualisasi. Tujuan sorting, pertama, meningkatkan efisiensi pencarian, terutama untuk binary search. Kedua, menyajikan data secara terstruktur dan mudah dibaca. Yang ketiga, membantu proses analisis data. Yang keempat, menjadi dasar untuk algoritma lanjutan seperti merge, filter, dan clustering. Next. Oke, terdapat dua metode sorting yang kita gunakan pada program kita. Yang pertama ada insertion sort. Metode ini digunakan dengan cara menyisipkan elemen satu persatu ke posisi yang tepat dalam bagian area yang sudah terurut. Kelebihannya, efisien untuk dataset kecil atau hampir terurut, lalu mudah diimplementasikan. Sedangkan kekurangannya tidak efisien untuk dataset yang besar. Yang kedua ada selection sort. Metode ini mencari elemen terkecil atau terbesar dari sisa elemen, lalu menukarnya ke posisi yang sesuai. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan, lalu tidak membutuhkan banyak pertukaran. Sedangkan kekurangannya kurang efisien pada data yang besar. Oke, kesimpulannya, aplikasi ini sudah disesuaikan dengan deskripsi dan spesifikasi yang diminta. Aplikasi ini akan dapat memanajemen data dalam menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan riwayat workout yang sudah dilakukan pengguna. Di dalam aplikasi ini juga terdapat fitur sorting dan searching untuk memudahkan pengguna, lalu memberikan data statistika dan memberikan rekomendasi latihan kepada pengguna.
Rekomendasi pengembangan aplikasi yang pertama, sistem dapat diaplikasikan ke dalam UI UX ke depannya untuk dijadikan sebuah website atau aplikasi Android atau iOS. Sedangkan yang kedua, pembuatan algoritma dapat lebih rapih dan terstruktur agar mendapatkan kecepatan yang optimal. Berikut referensi yang kita gunakan. Next. Terima kasih, dan kita lanjut ke kode device code saja. Mungkin langsung aja kita running terlebih dahulu. Panjangin terminalnya, Mas. Fullin aja terminalnya. Ya, oke, mungkin untuk tampilan awalnya seperti ini. Mungkin bisa ke bagian function main-nya dulu, Mas. Kode bagian function main-nya dulu. Langsung scroll pakai set bar-nya aja, kan di akhir. Nah, kayak di situ. Oke. Untuk bagian function main, kita ada variabel pilih menu bertipe data integer. Lalu sistem atau program itu akan memanggil data dummy terlebih dahulu. Oke, selanjutnya untuk bagian for sampai ke bawah itu merupakan opsi untuk menunya. Jadi user akan menginputkan dan akan selalu melakukan perulangan setiap user sudah menginput dan program selesai mengerjakan inputan yang diminta. Oke, lanjut ke atas saja, Mas. Ke awal lagi ke page main. Oke, seperti biasa kita akan apa sih ya bahasanya ya? Aku bingung. Menjalankan matiin aja terminalnya. Lu looping. Oke. Nah, di situ mungkin kita akan deklarasikan ya kode program bawaan dari Golang, yaitu package main. Lalu untuk package yang kita pakai itu ada 3, vmt, string, dan juga time. Di dalam program kita terdapat 2 struct. Struct yang pertama itu workout, yang di dalamnya itu ada tanggal workout bertipe data time. Terus kategori workout bertipe data string, nama latihan bertipe data string, durasi latihan bertipe data integer, kalori bertipe data float 64. Terus untuk selanjutnya itu ada struct kategori workout. Ya, yang di dalamnya itu ada jenis latihan bertipe data string, terusan kalori per menit bertipe data float 64. Oke, di sini itu kita akan membuat variabel jenis latihan per kategori. Nah, fungsi dari line 24 sampai line 61 mungkin boleh di select. Nah, Nah, oke, fungsi pada bagian itu jadi di sini itu kita akan menentukan jenis latihan di dalam kategori. Jadi misal entah saat user memilih atau memilih bahu dan punggung, itu akan terdapat jenis latihan pull up, bend over, dan seterusnya itu yang ada di dalam kategori itu. Oke, langsung aja. Oh, di dalam itu juga terdapat kalori yang didapat per menit. Oke, lanjut. Oke, di line 64 itu terdapat sebuah slash untuk menyimpan daftar latihan slash global. Terus selanjutnya di bawah itu dari line 67 sampai line 91 data dummy. Nah, di situ tuh adalah function data dummy atau fake data untuk riwayat workout 2 hari sebelum user akan menginputan di sini. Oke, next aja langsung. Oke, terus line 94 sampai line 116 boleh di ini. Oke. Di situ adalah function untuk menampilkan daftar latihan yang udah ada gitu, yang udah sistem simpen gitu. Dicek tuh selama panjang apakah data sudah ada atau belum. Jika daftar latihan masih 0, maka sistem akan mengoutput berupa belum ada data latihan yang tersimpan. Bentar. Hasil output
atau tampilannya kita buat table. Bisa dilihat pada kode program. Oke, langsung ke bawah aja. Langsung kita ke fitur menu 1 aja. Oke. Boleh di drag dulu Mas. Set. Sampai bawah. Nah, sip. Atas. Oke, siap. Di situ mungkin nggak usah dulu Mas. Jangan dulu di drag. Ya. Nah, di dalam fungsi dari function tambah latihan itu agar si user atau kita itu bisa nginputin latihan atau nambah latihan ke dalam daftar latihan. Ya, yang pertama itu ada variable kategori. Jadi kita sebagai pengembang itu mendeklarasikan variabel kategori bertipe data string untuk menentukan sebuah kategori. Lalu di bawahnya itu variabel pilih kategori bertipe data integer, dan di bawahnya itu akan melakukan perulangan untuk menemukan sebuah kategori setelah si user melakukan input. Untuk pada line 131 itu digunakan untuk indeks kategori yang dipilih itu di mana. Terus untuk line 132 itu untuk menampilkan list latihan yang ada pada kategori yang dipilih. Untuk selanjutnya user akan setelah tampil, kan kita sudah selesai memilih kategori ya. Di situ akan muncul sebuah list jenis latihan di kategori tersebut. Nah, setelah itu user akan menginputkan nama latihannya itu apa? Menggunakan indeks integer. Next. Kita setelah user menginput, hasil inputan itu berupa hari ini. Jadi yang user inputkan itu akan masuk ke tanggal hari ini. Lalu user akan menginputkan durasi latihannya. Lalu program akan menghitung kalorinya secara sistematis yang sudah sesuai dengan rumus kalori yang didapat per menit. Lalu setelah itu data hasil inputan itu akan dikirim ke dalam daftar latihan. Next. Untuk yang selanjutnya ada fitur menu 2, mengubah data latihan. Bagian fungsi ubah latihan itu menampilkan seluruh isi slice daftar latihan. Pada bagian line 198 sampai 170 digunakan untuk memilih data latihan yang ingin diubah. Inputan berupa indeks dalam bentuk urutan pertama. Selanjutnya pada bagian kategori sampai ini sampai line 180 digunakan untuk menampilkan daftar kategori untuk dipilih user. Selanjutnya jenis kategori dan list latihan ini berfungsi untuk mengambil jenis latihan berdasarkan kategori. Setelah itu pada line 187 sampai 191 digunakan untuk menampilkan pilihan jenis latihan sesuai kategori. Pada line 193 sampai 200 itu digunakan untuk menginput durasi latihan dan menghitung kalori. Dan daftar latihan ini digunakan untuk mengupdate data latihan di indeks tersebut. Selanjutnya, data akan dikonfirmasi ke user melalui output di data latihan tersebut. Untuk yang ketiga ada menu hapus data latihan. Pada bagian line 215 sampai 217 digunakan untuk mengecek apakah data latihan kosong ataukah data latihan itu ada atau tidak. Kalau tidak ada, outputan akan memberikan
tidak ada data latihan. Jika ada, dia langsung memproses atau memprogram masukkan nomor latihan yang ingin dihapus. Selanjutnya ada nih, line 225 sampai 228. Digunakan untuk validasi input yang tadi kalau tidak ada data latihan. Selanjutnya di ini line 230 sampai 232 digunakan untuk menggeser elemen setelahnya ke kiri untuk menghapus data. Dan selanjutnya ada daftar latihan. Ini berfungsi untuk memotong slice agar bahasanya elemen terakhirnya itu nggak ada atau hilang. Maka outputannya akan berupa data latihan berhasil dihapus. Untuk selanjutnya kita masuk ke searching. Yang pertama, searching yang kita pakai ada dua. Yang pertama sequential dan yang kedua ada binary. Untuk yang pertama ada sequential. Fungsi sequential ini digunakan dengan memeriksa satu persatu dari awal hingga akhir. Jadi memeriksa data dari awal hingga akhir dan mencari beberapa data yang sama. Selanjutnya ada fungsi binary. Berbeda dengan fungsi sequential, binary ini lebih ke mencari data pada bagian tengah dan kayak ngegeser ke kiri dan ke kanan untuk mencari beberapa data yang sama. Nah, pada bagian ini, jika data ditemukan, maka selanjutnya akan mencari ke kiri, dan seterusnya dia akan mencari ke kiri dan ke kanan dan menampilkan semua data yang sama. Selanjutnya ada fungsi urutkan nama. Fungsi ini berfungsi untuk mengurutkan nama latihan. Selanjutnya, fitur keempat atau cari data latihan. Fungsi latihan yang ingin dicari. Ini pada line 301 sampai 304 itu digunakan untuk mengecek apakah ada data untuk dicari atau tidak. Jika tidak, maka inputan akan memproses belum ada data latihan untuk dicari. Jika ada, inputan akan langsung akan menampilkan masukkan nama latihan yang ingin dicari. Ini pada line 306 sampai 309. Untuk selanjutnya, nah ini 311 sampai 315. Itu digunakan untuk menentukan pengguna ingin mencari suatu data menggunakan metode sequential atau binary. Selanjutnya nah ini if metode sama dengan 1, itu berarti kita mengambil memanggil fungsi yang sequential tadi. Untuk yang kedua ini kita juga memanggil fungsi yang binary yang sudah ada di atas tadi. Berikut adalah hasil tampilannya. Mungkin begitu saja untuk bagian searching. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan bagian sorting oleh rekan saya. Sebelum kita melakukan sorting, terdapat variabel daftar latihan backup. Itu merupakan sebuah backup data, karena nanti itu kan akan ada rekomendasi latihan. Jadi kita membutuhkan data awal yang sebelum disorting. Oke, kita lanjut ke selection sort atau konfigurasi. Oke, mungkin konsepnya itu, konsep selection sort sendiri itu kayak membandingkan nilai yang ada dengan nilai indeks selanjutnya dan menyimpannya. Di situ terdapat n.2 sama dengan len kurung buka data kurung tutup. N itu dia itu sebagai panjangnya data. Oke, di situ akan melakukan sebuah
perulangan utama untuk menyimpan mungkin for di awal itu untuk sebagai perulangan utamanya selection sortnya. IDX itu digunakan untuk menyimpan nilai sementara. Oke. Lalu untuk perulangan for J terdapat dua kondisi. If ascending itu dia akan menyorting dari data yang lebih kecil. Terusan kondisi yang kedua itu else, dia akan melakukan sorting dari data yang lebih besar. Setelah itu data I, data IDX sama dengan data IDX, data I. Di situ itu program yang digunakan untuk menukarkan posisi nilai yang sudah ditentukan. Oke, next kita ke insertion sort. Konsepnya itu mungkin seperti ubah nilai indeks satu per satu. Di situ n sama sebagai panjang data, lalu melakukan sebuah perulangan for dasar di mana i dimulai dari 1 dan i lebih kecil dari n panjang data, dan i akan terus bertambah. Di bawahnya itu terdapat temp, itu maksudnya itu elemen saat ini, dan j itu sebagai indeks elemen sebelum i. Itu bisa dilihat ya, j.2 sama dengan indeks min 1. Oke, terdapat dua perkondisian seperti tadi. If ascending itu sebagai untuk menggeser elemen besar ke kanan, itu untuk menyorting dari yang besar. Terusan yang else itu geser elemen kecil ke kanan itu untuk yang terkecil. Data j plus 1 sama dengan temp itu setelah posisi yang tepat, tempatkan elemen pada temp. Oke, langsung kita ke pengimplementasian sortingnya. Di situ di line berapa berarti? Oke, line 404 ya. 404 itu ada function sorting ya. Mungkin bisa di select sebagian 406 sampai 409. Nah, di situ tuh fungsi dari kode di situ itu digunakan untuk meng-backup data asli tadi, yaitu salin isi data di array awal ke daftar latihan backup. Lalu di situ ada, kita akan mendeklarasikan variabel pilih jenis dan urutan bertipe data integer. Oke. Lalu di situ ada vmt println, itu digunakan itu agar si sistem mengoutputkan pilih jenis durasi. Ya, fungsinya itu untuk menampilkan di menu itu si user akan memilih sorting seperti apa. Sorting di mana? Yaitu di durasi atau di kalori. Oke, di sini tuh selection sort digunakan di durasi dan insertion sort digunakan di kalori. Mungkin di selanjutnya boleh di selection di line 420 sampai 426. Nah, di situ ada suatu kondisi jika si user memilih angka 3, dia itu akan kembali ke data yang awal sebelum dilakukan sorting. Next, di selanjutnya itu akan ada urutan. Si user akan memilih, akan mengurutkan dari yang terkecil apa yang terbesar. Di sini tuh ada boolean ascending ya, urutan yaitu 1 itu true. Terus kamu bisa disalin di 436, kamu drag deh sampai akhir nggak apa-apa. Oke, siap. Nah, di situ kita akan membuat variabel salinan data dari make array workout panjang daftar latihan. Di situ akan copy salinan data dari daftar latihan itu untuk menjaga data asli agar tidak berubah secara permanen. Lalu di situ ada dua kondisi ya. Jika pilih jenis itu 1, dia akan memanggil function selection sort. Sedangkan jika user memilih 2, sistem akan memanggil insertion sort. Lalu hasil sorting itu akan dikirim ke daftar latihan. Selanjutnya itu ada fitur menu nomor 6 yaitu rekomendasi latihan.
kayak seperti yang dijelaskan tadi di bagian sorting, di situ kan ada data backup ya. Nah, kita gunakan di sini. Oke, untuk pertama kita akan mengambil tanggal terakhir untuk menentukan rekomendasi. Jadi rekomendasi yang akan kita tawarkan itu menurut data di tanggal hari ini, hari si user menggunakannya. Di situ akan mengidentifikasikan variabel body atas dan body bawah bertipe data integer. Nah, di situ tuh kita akan gunakan body atas sebagai kategori bahu dan punggung, dada, dan lengan. Terus body bawah itu untuk kategori perut dan kaki. Oke, terus boleh ke atas dulu, ke atas. Nah, di bagian 466 sampai 473. Nah, oke. Di situ akan melakukan sebuah kondisi ya, jika kategori di dalam suatu table itu body atas lebih banyak daripada body bawah, itu berlaku untuk pada tanggal saat ini ya. Jadi jika body atas lebih banyak daripada body bawah, si sistem akan merekomendasikan latihan di dalam kategori bahu dan punggung, dada, dan lengan. Dan sebaliknya, jika body bawah lebih banyak datanya daripada body atas, si sistem akan merekomendasikan latihan di kategori perut dan kaki. Oke, selanjutnya si sistem akan menggabungkan seluruh jenis latihan yang ada yang setelah dilakukan kondisi di awal. Next, mungkin bisa di draft bagian 481 ya, 481 ke ini sampai terakhir. Nah, ya gitu. Oke, di situ tuh digunakan untuk mengurutkan berdasarkan kalori per menit tertinggi dari data kategori. Maksudnya itu kita akan merekomendasikan di situ tuh jadi si sistem akan melakukan sorting descending dari kalori per menit itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Kenapa kita menyortingnya? Karena kita akan menggunakannya. Jadi kita akan merekomendasikan suatu jenis latihan yang efektif, yaitu kalori per menit tertinggi. Jadi agar efisien waktu durasinya. Oke, next ke bawah. Di yang itu 492. Nah, di situ oke, rekomendasi. Nah, seperti yang dijelasin di PPT ya, jadi tubuh manusia itu dalam satu hari akan membakar 500 kalori. Makanya sistem kita ini akan merekomendasikan hingga 500 kalori itu terpenuhi. Kita akan melakukan si program atau sistem itu akan melakukan perulangan untuk menghitung sisa kalori yang sudah dilakukan perhitungan 500 dikurangi total kalori pada tanggal hari ini. Lalu si sistem akan melakukan rekomendasi hanya dari durasi 3 sampai 15 menit. Oke, next cari kategori latihannya. Mungkin bisa dari line 5 10 sampai akhir. Ya, oke. Di situ setelah itu sistem akan mencari kategori latihannya itu apa. Mungkin untuk outputnya tuh seperti ini. Jadi si sistem akan merekomendasikan suatu jenis latihan yang durasi didapatkan per menitnya itu yang paling besar. Nah, lalu si sistem akan merekomendasikan dalam jangka waktu 3 sampai 15 menit saja. Setelah itu akan menambahkan ke dalam table dan mengeluarkan outputnya. Dan untuk bagian rekomendasi mungkin segitu saja sih, cukup. Oke, selanjutnya terdapat fitur di menu 8 yaitu tampilkan statistik. Fungsi statistik yang di awal ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi statistik yang tidak menerima parameter dan tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya pada line 547 dan 548 ini
digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna tentang apa saja yang akan ditampilkan di fungsi ini. Terdapat dua output. Statistik akan menampilkan 10 aktivitas terakhir dan juga data latihan per hari, dan Anda dapat melihat total kalori dalam periode tertentu. Selanjutnya, pada line 550 dan 554, sistem mendeklarasikan dua variabel string untuk menyimpan input tanggal awal dan akhir. Pengguna juga memasukkan tanggal dalam format seperti ini, DD, MM, YYYY, atau hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya, pada line 556 dan 557 ini digunakan untuk mengonversi string tanggal awal dan tanggal akhir ke tipe data time. Format 01/2006 ini artinya tuh kayak hari, bulan, dan tahun, seperti yang di atas ini. Selanjutnya, if R1 ini sampai bawah ini digunakan untuk jikalau ada error saat parsing gitu, tampilan pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Artinya jika kita menampilkan kayak tanggal atau tahun yang salah itu, sistem akan menginputkan seperti ini, format tanggal salah harus sesuai dengan yang ditentukan. Selanjutnya ada tampilan 10 aktivitas terakhir. Pada 10 aktivitas terakhir ini digunakan untuk memberikan judul pada kode ini. Selanjutnya sumber data. Sumber data ini sampai dari line 570 sampai 573 ini digunakan untuk menggunakan daftar latihan backup jika tersedia. Jika tidak, maka yang digunakan adalah daftar latihan ini. Selanjutnya, jumlah data ini. Jumlah data digunakan untuk menentukan titik awal percetakan data. Maksimumnya 10 hari terakhir. Selanjutnya pada line 581 sampai 590 digunakan untuk melakukan loop dan mencetak hingga 10 latihan terakhir dalam format tabel yang sudah dibuat. Pada line 594 sampai 599 ini digunakan untuk menghitung total kalori dalam periode tertentu. Sistem akan mengelup seluruh daftar latihan. Jika latihan berada dalam rentang yang dimasukkan, maka kalori latihan tersebut dijumlahkan. Ini total kalori akan dijumlahkan. Selanjutnya ini digunakan untuk menampilkan total kalori yang terbakar dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya statistik per hari. Pada line 605 sampai 609 ini digunakan untuk menyimpan statistik per tanggal, string sebagai key, dengan format jumlah latihan menggunakan integer, total kalori menggunakan float 64, dan total durasi menggunakan integer. Selanjutnya pada line 611 sampai 618 ini digunakan untuk mengelup seluruh latihan, menambahkan jumlah latihan, durasi, dan kalori ke map berdasarkan tanggal latihan. Pada line terakhir yaitu 620 sampai 632 digunakan untuk menampilkan statistik per hari. Jadi setiap hari dari yang map yang kita buat tadi itu akan ditampilkan di bagian line ini. Mungkin sudah cukup pada bagian statistik. Dari rekan saya Mas Gilar, ada yang ingin ditambahkan lagi?
Oke, mungkin kita kasih. Oh, sorry. Oke, sorry, belum nyala mic-nya. Nah, mungkin kita bisa demoin sedikit lah kode kita, bro. Boleh. Gas. Buka terminal ya. Oh. Hapus saja, hapus. Ulang. Hapus dulu, hapus. Nah, hapus lagi. Ya, oke. Running ulang. Boleh? Ya. Gedein aja terminalnya, panjangin. Sebentar. Lagi. Oke. Ke bawah. Kurang. Ya. Kurang. Sip gitu. Biar puas Oke. kita. Nah, mungkin sedikit demo dari kita untuk teman-teman atau penguji dari Telkom. Ya, seperti inilah sistem aplikasi yang akan kita tampilkan. Nah, di situ tuh udah kita tampilin ya sebuah data dummy berjumlah 12 untuk 2 hari sebelum hari ini. Bisa dilihat itu tanggal 27 dan tanggal 28. Sedangkan hari ini kita record di tanggal 29. Mungkin kita bisa demoin, Mas. Monggo pilih menunya. Boleh. Yang mana aja. Kita akan menentukan menambah data latihan pada hari ini, tanggal 29 bulan 5 tahun 2025. Yang pertama, kita akan menambah data latihan terlebih dahulu. Sistem akan langsung menentukan kategori workout yang ingin kita pilih. Misalnya kita ingin memilih kaki, kita pilih kaki. Latihan yang ingin kita pilih, kita pilih squat aja deh. Berapa lama latihan squat dalam per menit? Kita ambil jangan lama-lama, 20 menit. 20 menit gak lama ya. Maka sistem akan menampilkan latihan di tersebut. tabel bawah. Nah, ya di situ. Nah, tanggal yang terbaru hari ini tuh 29 bulan 5 tahun 2025. Squat kaki 20 menit. Total kalori yang dikeluarkan adalah 276 kalori. Nah. Mungkin demoin dong. Boleh dong, Mas, yang ini ubah datanya. Oke, yang kedua ada di ubah data. Kita pilih nomor latihan yang ingin diubah. Misalnya kita ingin mengubah pada latihan yang barusan kita tambahkan, misalnya nomor 13. Pilih kategori workout, masukkan data baru. Misalnya kita ingin ubah ke bagian dada, misalnya 3 push up. Berapa lama Anda latihan push up dalam per menit? Misalnya 5 menit aja, Mas. 5 menit. Oke. Maka sistem akan menampilkan melakukan pembaruan data yang tadi yang diminta user. Ini di 13 yang tadinya dia squat latihan kaki, sekarang menjadi push up latihan dada. Oke. Next, Mas, mungkin bisa di menu 3. Untuk selanjutnya ada di menu 3, hapus data latihan. Masukkan nomor latihan yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus nomor 12 ini. Kita masukkan nomor 12. Nah, data latihan berhasil dihapus. Maka sistem melakukan pembaruan data latihan yang ada 13 nomor menjadi 12 nomor. Selanjutnya kita coba cari jenis latihan. Pas pencarian ini menggunakan 2 kategori. Coba kita cari yang ada 2, yang lebih dari 1 push up misalnya. Ya, boleh, Mas. Bisa. Kita demoin salah satu aja, mau binary atau sequential mungkin, Pak. Ya. Bisa dua-duanya ya. Apa nih Mas Kilar, enaknya sequential atau binary? Mungkin yang nomor 1 aja boleh. Oke, metode sequential. Maka sistem akan membaca seluruh data dari awal hingga akhir yang sama seperti ini. Push up di tanggal 27 2 kali, ada 2 maksudnya, dan yang terakhir ada di tanggal 29. Untuk selanjutnya ada diurutkan. Sortingnya dong, Mas. Cobain, Mas, sortingnya. Oke.
Maunya yang mana nih Mas Gilar? Kita Selection soft kasih durasi deh, durasi. durasi boleh. Kita durasi dari yang terkecil aja. Satu. Oke. Das. Maka sistem akan menampilkan durasi dari yang terkecil atau yang paling sebentar lah ke yang paling lama. Maka di sini bisa Bisa dilihat. dilihat ya, itu mungkin durasinya dimulai dari 5 sampai 10. Dan Ya, di situ tuh benar-benar beda. Yang awalnya itu tanggal yang urut, di situ bisa dilihat tanggalnya acak. Acak-acak. Oke, Iya. boleh deh kita ada mungkin langsung aja kita ke rekomendasi latihan. Biar Oke. teman-teman tahu nih gimana fiturnya. Kita pilih nomor rekomendasi latihan. Oke. Nah, di sini sistem akan memberikan rekomendasi latihan dengan target 500 kalori per hari. Untuk yang pertama, ada jumping squat. Itu Ada di dalam menargetkan rekomendasi. kaki dengan durasi 15 menit yang membakar 243 kalori. Untuk selanjutnya ada mountain climber, itu melatih otot perut dengan durasi 15 menit membakar 234 kalori. Dan yang terakhir ada plank, itu juga melatih otot perut dengan durasi 3 menit membakar 45 kalori. Maka seluruh kalori ini itu udah mencakup 500 kalori untuk perharinya ya. Ya. Next, Betul. statistiknya Mas. Oke. Mas. Untuk yang terakhir ada ditampilkan statistik. Kita coba. Statistik akan menampilkan 10 aktivitas terakhir dan juga data latihan per hari. Dan Anda dapat melihat total kalori dalam periode tertentu. Kita masukkan tanggal dari yang pertama, yaitu tanggal 27 05 2025. Selanjutnya masukkan tanggal terakhir yang tadi kita inputkan push up itu tanggal 29. Kita masukkan 05 2025. Nah, di bagian tampilan statistik ini jika kita menuliskan format tanggalnya itu salah, maka tidak akan terbaca. Maka kita harus sangat diperhatikan kembali saat menuliskan, ya lebih teliti lah. Kita enter coba. Nah, statistik akan keluar per hari. Di bagian sini sistem akan menampilkan statistik per hari seperti kayak tanggal, jumlah latihan, total durasi, dan jumlah kalori. Bisa dilihat di layar seperti ini. Mungkin boleh Mas scroll ke atas karena di atas ada statistik lainnya. Nah, oke, di situ tuh sebenarnya pada tampilan kedua itu digunakan untuk si sistem akan menampilkan 10 aktivitas terakhir. Nah, terus total kalori dalam periode tanggal 27 sampai tanggal 29 itu berjumlah 952, berapa tuh Mas? Gak kelihatan Mas. 80 Mas Gilar. Oke, kalori sebanyak itu Mas. Ya, mungkin itu terdapat kesalahan dari pengembang ya, mohon maaf. Udah aku servis sih sebenarnya di kodeku. Ya udah biarin aja di bagian sini. Terus kita keluar aja Mas. Oke, kita pilih nomor 8 ya. Oke. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Sistem Oke, mungkin sudah selesai ya di sini mungkin programnya. Mungkin sekian ya dari kita sebagai pengembang sistem aplikasi ini Mas. ya. Boleh dong penutupnya. Sekian mungkin dari kelompok 17 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dadah.